Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sehat selalu dan jangan lupa jaga 3M, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Usahakan jika tidak benar-benar penting, tidak perlu keluar rumah ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona, tetap sehat, dan anak-anak tetap semangat belajar. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sini ada 3 hal. Yang pertama ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin lepas dari 3 kegiatan ini. Dan 3 kegiatan ini juga saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Dan bagaimana juga 3 kegiatan ini memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama ada kegiatan produksi. Di sini ada contoh proses produksi gerabah. Gerabah ini dibuat dari bahan bakunya tanah liat. Nah, mula-mula pengrajin mencari tanah liat, kemudian tanah liatnya dibentuk, kemudian setelah dibentuk kemudian dijemur dan terakhir dibakar agar teksturnya menjadi kuat ya. Nah, kemudian diberi warna dan terakhir dijual. Nah, hasil penjualannya ini tentu saja digunakan oleh pengrajin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya bagi pengrajin, misalnya pengrajinnya memiliki beberapa orang pekerja. Nah, pekerja ini mendapatkan gaji. Nah, gaji yang digunakan oleh pekerja juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Yang harapan akhirnya kesejahteraannya dapat meningkat. Nah, selain produksi gerabah, di daerah kita juga ada sebuah contoh, ada beberapa contoh, banyak sekali contoh sebenarnya. Bapak akan ambil beberapa saja. Misalnya nelayan. Nah, ketika nelayan menangkap ikan ke laut, baik dengan memancing, pakai jaring, kemudian dapatlah ikan, dibawa kembali ke darat, kemudian dijual. Nah, itu juga proses produksi. Kemudian petani. Petani mulai dari menyemai bibit, kemudian menyiram, memberi pupuk, sampai akhirnya panen. Hasil panennya kemudian dijual, itu juga kegiatan produksi. Nah, keuntungan yang didapat dari penjualan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harapannya kesejahteraan dapat meningkat. Gitu ya, itu namanya kegiatan produksi. Nah, para petani, kemudian pengrajin, kemudian nelayan, orang yang melakukan kegiatan produksi itu namanya produsen. Oke? Kemudian kita masuk ke yang kedua, distribusi. Nah, ketika kita ingin memiliki gerabah misalnya, maka jarang sekali kita pergi ke tempat produsen gerabah yang bukan berada di tempat kita, misalnya pergi ke luar kota. Karena di daerah kita jarang ditemui gerabah ya. Nah, untuk itu biasanya kita cukup membeli di toko. Gitu ya. Nah, proses penyaluran dari pengrajin gerabah ke toko biasanya menggunakan sarana transportasi untuk mengantarkan gerabah ini sehingga sampai ke tempat kita. Nah, proses mendatangkan gerabah ini itu namanya proses distribusi. Oke? Biasanya diantar menggunakan mobil. Mobilnya ada sopirnya. Sopirnya juga mendapat upah dari proses itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, kemudian diharapkan kesejahteraannya juga dapat meningkat. Oke, itu namanya kegiatan produksi atau kegiatan mendatangkan bahan yang diperlukan oleh kita. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, contoh yang paling sederhana tadi ada contoh nelayan. Setelah nelayan menangkap ikan di laut, ini namanya kegiatan produksi dan dijualnya. Kemudian disalurkanlah ikan ini sehingga sampai ke pedagang besar. Penyaluran ini namanya distribusi dan orang yang menyalurkan namanya distributor. Kemudian kita beli ikan. Setelah beli ikan, ibu memasak di rumah, kemudian ikannya kita nikmati bersama keluarga. Nah, proses kita memakan ikan itu namanya proses konsumsi. Oke, dan tidak hanya makanan. Misalnya kita membeli pakaian. Pakaian ini didatangkan dari luar daerah.
didatangkan dari produsen pakaiannya, menggunakan sarana transportasi misalnya mobil. Kemudian setelah sampai di toko, kita belilah ke toko, kita kenakan pakaiannya. Pertama kita beli pakaiannya masih baru nih. Kemudian lama-kelamaan pakaiannya menjadi lusuh, menjadi kusam. Nah, artinya kita sudah melakukan kegiatan konsumsi. Dalam artian kita sudah mengurangi nilai guna pakaian tersebut. Oke, ataupun membeli gerabah tadi. Kita beli gerabah dari toko, kemudian kita letakkan di rumah. Lama-kelamaan gerabahnya mungkin rapuh atau warnanya tidak cerah lagi. Nah, artinya kita sudah melakukan kegiatan konsumsi. Jadi mengurangi nilai guna barang yang kita beli. Ataupun jasa. Misalnya kita menggunakan jasa ojek atau jasa beca. Nah, itu juga kita melakukan konsumsi jasa. Oke, jadi jasa itu tidak hanya menghabiskan barang ya. Jadi mengurangi nilai guna juga termasuk kegiatan konsumsi, atau menggunakan jasa juga termasuk kegiatan konsumsi. Oke. Nah, selanjutnya silakan anak lengkapi tabel di halaman 79, ada bagian ayo renungkan. Di sini cukup minimal 3 saja. Perhatikan di lingkungan sekitar. Cukup tuliskan masing-masing 3 kegiatan. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke. Sampai di sini Bapak rasa cukup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.